Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya dengan saya Sulistianto dari Ngawi. Dan buat yang baru menemukan channel ini dan yang nonton video ini, semoga dimudahkan dalam segalanya ya, amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips cara merawat tanaman bawang merah di musim hujan ya. Nah, ini tanaman saya yang di lahan yang kedua ya, ini daunnya lumayan besar-besar, tinggi, juga lebat, walaupun jarak tanamnya ini saya pakai 20x20. Nah, untuk daunnya juga udah lumayan, ini warnanya hijau tua ya, agak gelap. Anakannya juga lumayan banyak, tegak, tinggi, popornya juga besar-besar. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi ya, ini untuk merawat tanaman musim hujan ini ya bukan maksud menggurui atau gimana. Saya cuman berbagi, barangkali teman-teman itu yang benar-benar baru memulai menanam bawang merah itu agak sedikit membantu ya. Untuk yang pertama ya, kalau musim hujan ini lepas dari bibit sama pengolahan lahan ya. Kalau fungisida atau obat itu kan pengendaliannya, sebenarnya yang paling utama itu kan bibitnya, itu yang berkualitas, masa tarangan lah ada 2 bulan lebih kalau jenis bauji seperti ini. Nah, yang kedua pengolahan lahan. Nah, ini untuk yang ketiga kan perawatan. Buat teman-teman itu kalau merawat musim hujan seperti ini, yang perlu diperhatikan itu kita memakai obatnya ya. Karena obat atau fungisida baik insek itu kan untuk mengendalikan hama OPT yang ada di tanaman kita. Nah, untuk teman-teman itu usahakan kalau menanam di musim hujan seperti itu, hindari untuk penyempraian itu POC, memakai pupuk daun, baik pupuk daun yang apalagi yang berbahan nitrogen atau organik cair, itu yang untuk menyuburkan daun itu diusahakan teman-teman hindari. Takutnya gimana kok dihindari? Untuk unsur N itu kan udah curah hujan tinggi, biasanya udah subur sendiri. Terus untuk kalau pupuk cair yang sejenis organik atau sejenisnya lah, intinya pupuk cair, kita nggak tahu tanaman kita itu terindikasi udah ada jamur atau belum. Nah, kalau udah terkena jamur ya kita nggak teliti waktu kita ngecek tanaman, biasanya itu memicu atau malah penyakit jamurnya itu semakin parah kalau kita kasih penyempraian pupuk cair itu tadi. Daripada memakai pupuk cair, kita lebih fokuskan ke fungisidanya. Nah, untuk fungisidanya itu yang penting bahan aktifnya ya. Untuk yang pertama yang paling penting itu bahan aktif Devaconazole. Untuk yang kedua bahan aktifnya itu Propinep. Yang ketiga itu Mancozeb. Untuk Devaconazole itu banyak merek dagangnya, bisa teman-teman pakai seperti saya Amistartop. Untuk Propinepnya Antrakol, terus untuk Mancozebnya itu saya pakai Victory. Mancozeb sendiri sebenarnya banyak ya, ada dari Detan, dari Thyssen, itu Sinep itu juga sama, masih golongan Mancozeb. Lebih baik penyempraiannya itu kita pakai yang fungisida itu daripada pupuk daun. Nah, ini yang di lahan yang kedua ini lumayan lebat, walaupun jaraknya itu 20x20, juga tegak. Kembali untuk fungisidanya itu usahakan yang cara kerjanya itu ada kontak dan ada cara kerja yang sistemik. Untuk yang kontak itu biasanya kalau udah ada jamur terkena obat kontak itu biasanya bisa mencegah lah, nggak parah,
nggak menular. Nah untuk jenis sistemik, cara kerja obatnya itu kan masuk ke jaringan, nempel di daun terus masuk ke jaringan, bisa bertahan sampai 1 mingguan lah. Jadi masuk ke jaringan tanaman, daun, ke akar, akhirnya lebih aman. Nah kalau nggak dipupuk daun nanti subur nggak mas. Untuk penyuburan itu kita lewatnya ke pupuk. Dan untuk pupuk ini yang perlu diperhatikan buat teman-teman ya, jangan usahakan jangan memakai pupuk yang Ponska subsidi atau pakai ZA. Itu usahakan yang pakai NPK berimbang. Misalkan Ponska Plus seperti yang saya pakai karena harganya sekarang lebih murah. Kalau dulu biasanya NPK Pak Tani, NPK Mutiara, NPK Yaramila. Yang penting pupuknya itu NPK berimbang. Untuk pemupukan biasanya ya seperti di video sebelumnya itu saya pupuk susulan pertama itu jumlah bibit saya bagi 5. Yang penting kita bisa rata gitu aja. Jadi susulan untuk yang pertama itu 1/5-nya dari bibit ya. Kalau susulan yang kedua biasanya pakai 1/4-nya bibit. Misalkan 100 kilo bibit berarti sekitar 25 kilo untuk pupuk. Lanjut ke lahan yang pertama ya ini. Nah ini kalau di lahan saya yang pertama ini jaraknya ini 15 kali 16 sekitar 17 ini, lariannya 15. Nah ini umbinya udah kelihatan besar-besar ya ini, popornya juga udah lumayan. Cuman kalau yang ini daunnya lebih banyak daripada lahan yang pertama saya tadi, maksud saya yang lahan yang kedua tadi. Nah ini udah mecah semua ya ini, anak-annya lumayan banyak malahan yang ini. Kalau untuk tinggi daun atau kebesarnya daun itu yang lahan kedua tadi itu lebih besar. Nah ini daunnya juga udah hijau tua ya ini. Ada yang hampir 1 jari ini popornya, jari jempol. Nah lanjut untuk pengobatan tadi ya, untuk pencegahan pengendaliannya itu usahakan teman-teman itu konsisten pengobatan ya. Maksud konsisten tuh gini, kita itu nggak usah pakai berbagai merek dagang lah. Kalau obatnya pokoknya yang obat pokok itu misalkan yaitu tadi Devoconazole, Mancozeb, Propinet. Untuk inseknya Abamectin, terserah ditambah apa untuk ulatnya itu. Kalau musim hujan seperti ini kan ulatnya nggak begitu parah ya. Biasanya kalau datang ulat itu nggak hujan 3 atau 4 hari atau seperti itu, biasanya ulatnya itu banyak. Nah untuk pengobatan itu kita misalkan tanaman kita itu terkena bercak ungu atau daunnya itu menguning, itu kita jangan langsung terfokus. Misalkan kita cari-cari tahu obatnya, punya temen punya pakai ini terus kita langsung beli, langsung kita aplikasikan, itu menambah boros. Kita teliti dulu tanaman kita itu terkena jamurnya itu apa, bercak ungu atau gejala layu fusarium atau embun bulu. Nah itu kita lebih teliti lagi, karena yang hafal itu ya kita sendiri yang ngerawat. Kadang kan untuk petani daunnya menguning, disemprot pakai ini sembuh, terus kita itu ngikut beli obat yang petani si teman kita itu, petani si A itu, padahal yang kita alami itu belum tentu penyakitnya sama yang petani A. Jadi lebih baik itu kita punya obat pokok, obat yang utama ya. Misalkan itu tadi pakai Amistar Top, terus pakai Victory, pakai Antrakol, pakai bahan aktif Abamectin. Untuk inseknya itu obat yang pokok yang wajib kita gunakan setiap nyepray, disesuaikan umur sama keadaan tanaman kita itu. Nah ini tadi nyoba nyabut ya, karena pas bersihin rumputnya itu kecabut ini, lumayan lah, buahnya udah lumayan besar lah ini.
tapi popornya itu ya belum kempes karena umurnya juga masih baru 45 HST. Moga aman lah ini nanti nyampe ada yang pembeli ya ini nyoba ya, ada yang kecil ada yang besar, ini lumayan merah juga. Nah ini obatnya, padahal yang saya pakai itu ya seperti di video sebelumnya cuman itu aja lah. Jadi kalau udah popornya itu besar, daunnya udah lebat seperti ini tuh nggak usah pakai obat buah atau apa, itu biasanya udah nanti besar sendiri. Yang penting ya itulah ya teman-teman, itu diperhatikan, itu sering dicek tanamannya itu. Kita ngerawat itu nggak usah neko-neko aja lah. Karena saya sendiri juga ngerawatnya ya seperti itu untuk menekan biaya ya, karena nanam bawang merah itu ya kak lumayan lah kalau bagi saya itu modalnya. Petani biasa seperti ini tuh lumayan menguras biaya. Nyepraynya juga intensitasnya itu sering. Kalau saya itu saya jeda 2 hari maksimal ya 3 hari lah, tergantung kondisi tanaman. Apalagi kalau nggak hujan terus paginya ngembun, itu teman-teman malah sering diperhatikan itu. Kalau terpapar sinar matahari itu atau hujan siang hari itu lebih bahaya lagi. Diusahakan disirat aja lah habis itu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau ini rawatan saya seperti ini. Mungkin buat teman-teman nanti kalau yang bingung kalau musim hujan itu gimana ya ngerawatnya, nyepraynya itu, semoga ada sedikit gambarannya buat teman-teman. Kalau belum jelas ya bisa nanti ditanyakan di komentar. Barangkali saya ada pengalaman yang teman-teman itu alami, saya udah ngalamin gitu ya, insya Allah saya balas sesuai kemampuan saya lah. Karena ya nanam bawang merah ya seperti inilah, mau dibilang seperti apa, kalau teman-teman itu udah pernah nanam baik sekali atau 2 kali ya udah ngerasain. Dibilang mudah itu nggak mudah, dibilang ya seperti itu yang seperti alami teman-teman itulah. Kalau yang di video ini ya tip kalau saya nanam ya seperti ini. Satu lagi ya teman-teman, kalau biasanya kan ada buat bawang merahnya merah gimana itu. Bawang merah itu kalau sehat itu biasanya udah merah sendiri, tapi kalau diperhatikan ya bukan merah ya, sebenarnya ungu warnanya. Ya bercanda ya teman, ini bawang merah itu kalau sehat itu nggak usah dikasih obat apapun udah merah sendiri. Apalagi ya, nah ini yang seperti di depan saya ini terpendam, yaitu kelihatannya itu kayak belum ada buahnya, nggak nyumbul kayak yang tadi, yang video sebelumnya tadi itu juga nanti bisa merah sendiri kalau waktu dipanen, karena itu terpapar sinar matahari kan akhirnya agak semu gimana gitu. Nanti kalau udah kering pelupas itu juga merah. Nah kalau seperti yang ini saya pegang ini biasanya bawangnya itu terpendam tanah, dari akar sampai di atas itu nggak nyumbul. Akhirnya bawang itu dicabut itu langsung kanginan atau kena matahari itu akan merah sendiri. Apalagi kalau bawang merahnya udah tua atau popornya itu udah kempes. Ini kan masih muda banget ya, ini karena umur baru 45. Jadi untuk umbinya itu biar merah asal sehat ya nanti insya Allah merah sendiri. Apalagi bawang merahnya itu terpendam. Ya emang terpendam ya, tapi maksudnya itu agak dalam nanamnya itu. Biasanya kalau dicabut yang tertutup tanah, bener-bener tertutup tanah itu dicabut, nah biasanya langsung merah sendiri. Kalau yang daunnya itu agak kerdil gitu biasanya berumbinya itu lebih cepat. Nah kayak seperti ini kan nyumbul, ini sering terkena sinar matahari itu akhirnya nggak begitu merah banget. Tapi nanti kalau udah panen
dicabut terus kejemur tertutup itu akhirnya juga merah sendiri, kemerisik gitu. Kalau yang terpendam nggak kelihatan itu buahnya nggak nyumbul, walaupun dilihat itu agak nggak ada buahnya, itu kalau dicabut biasanya itu langsung merah. Nah ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau di video ini mungkin ada salah kata atau salah ucap, saya pribadi mohon maaf. Semoga besok saya bisa buat video lagi dan bermanfaat untuk teman-teman yang benar-benar baru memulai bawang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.